Dahulu kala, di sebuah desa yang subur di lereng Gunung Talomoyo, hiduplah seorang wanita bernama Endang Sawitri. Suatu hari, Endang Sawitri mengandung dan melahirkan seorang anak yang berwujud naga. Anak itu ia beri nama Baru Klinting. Meskipun berwujud naga, Endang Sawitri merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ketika Baru Klinting tumbuh dewasa, ia bertanya kepada ibunya tentang sang ayah. Ibunya menjelaskan bahwa ayahnya adalah seorang pertapa sakti bernama Ki Hajar Salokantara yang sedang bertapa di Gunung Talomoyo. Sang ibu berpesan, jika Baru Klinting ingin bertemu ayahnya, ia harus membawa sebuah kelintingan atau lonceng kecil sebagai bukti bahwa ia adalah anaknya. Dengan tekad yang kuat, Baru Klinting pun melakukan perjalanan panjang dan sulit menuju puncak Gunung Talomoyo untuk bertemu sang ayah. Setelah melewati berbagai rintangan, akhirnya ia tiba di depan gua pertapaan Ki Hajar. Baru Klinting menjelaskan siapa dirinya dan menunjukkan kelintingan peninggalan ayahnya. Ki Hajar, setelah melihat bukti tersebut, mengakui Baru Klinting sebagai anaknya. Namun, ia ingin menguji kesaktian putranya. Ki Hajar memerintahkan Baru Klinting untuk melingkari Gunung Talomoyo sebagai syarat pengakuan. Baru Klinting segera melaksanakan perintah ayahnya. Ia mulai meregangkan tubuhnya yang panjang untuk melingkari gunung. Sayangnya, tubuhnya kurang panjang sedikit. Untuk menyambungnya, ia menjulurkan lidahnya hingga menyentuh ekornya. Ki Hajar yang melihat ini kemudian memotong lidah Baru Klinting. Secara ajaib, Baru Klinting langsung berubah wujud menjadi seorang anak manusia. Namun, karena ilmu saktinya belum sempurna, tubuhnya dipenuhi borok yang berbau tidak sedap. Ki Hajar kemudian menamainya Jaka Bandung dan memberinya tugas baru untuk menyempurnakan ilmunya dengan cara bertapa di dalam tanah. Jaka Bandung pun turun gunung dan tiba di desa Patok. Penduduk desa yang melihat penampilannya yang menjijikan merasa jijik dan mengusirnya. Tak ada seorang pun yang mau membantunya, kecuali seorang nenek tua baik hati bernama Nyai Latung. Sang nenek memberinya makan dan tempat beristirahat. Sebelum pergi, Jaka Bandung berpesan kepada Nyai Latung, "Nek, jika nanti terdengar suara gemuruh, segeralah siapkan lesung dan naiklah ke dalamnya." Setelah itu, Jaka Bandung pergi ke alun-alun desa di mana penduduk sedang berpesta. Ia menancapkan sebatang lidi ke tanah dan menantang semua orang untuk mencabutnya. Tak seorang pun, bahkan orang terkuat di desa, yang berhasil mencabut lidi itu. Dengan sombong, mereka meremehkan Jaka Bandung. Dengan tenang, Jaka Bandung mencabut lidi itu sendiri. Seketika, dari lubang bekas lidi tersebut, menyemburlah air yang sangat deras. Air terus mengalir tanpa henti, semakin lama semakin besar, menenggelamkan seluruh desa beserta penduduknya yang sombong. Hanya Nyai Latung yang selamat karena mengikuti pesan Jaka Bandung. Ia mengapung di atas lesung hingga air surut. Genangan air yang sangat luas itu kemudian dikenal sebagai Rawa Pening. Rawa berarti danau, dan Pening berasal dari nama desa Patok yang telah tenggelam. Legenda ini mengajarkan kita untuk tidak sombong dan selalu menghargai sesama tanpa memandang penampilan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di cerita Nusantara selanjutnya.